Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Aku pertama kali dengar nama Mbah Ranu bukan dari cerita mistis yang beredar di warung kopi, tapi dari ucapan ibuku sendiri, dengan nada yang seperti menelan sesuatu yang tajam. Kalau nanti mbahmu meninggal, kamu jangan ikut-ikut urusan orang tua, katanya, pelan, tanpa menatapku. Waktu itu aku mengira itu cuma konflik keluarga biasa. Anak menantu tidak cocok dengan mertua. Tapi ibuku bukan tipe orang yang lebay. Ia jarang melarang tanpa alasan. Dan larangannya terdengar seperti perintah darurat yang dipikirkan matang-matang. Aku tinggal di Cikarang, kerja shift di pabrik, hidupku simpel. Kerja, tidur, ngopi, ulang. Aku pulang kampung ke daerah selatan Jawa Barat paling setahun 2 kali. Kampung kami tidak terpencil, tidak juga ramai, cukup biasa. Tidak ada cerita, penjaga, atau semacamnya. Yang ada cuma sawah, kebun, dan hutan kecil yang katanya dulu lebih lebat. Mbah Ranu, kakek dari pihak ayah, tinggal di rumah kayu yang sudah dipugar sebagian. Orang kampung menyapanya sopan, tapi tidak hangat. Ada jarak. Bukan karena ia kaya, tidak. Melainkan karena orang tidak pernah benar-benar yakin apa yang sedang mereka hadapi ketika berhadapan dengannya. Ayahku jarang membicarakan Mbah Ranu. Sekalinya bicara, hanya hal-hal praktis, mbahmu sakit, mbahmu minta dijenguk, mbahmu sudah tua. Tidak pernah ada kata dukun, tidak pernah ada kata ilmu. Sampai satu malam, di minggu kedua bulan Suro, telepon ayah berdering terus, dari nomor paman pertamaku, Mang Darsa. Ayah menerima dengan wajah tegang. Ia mendengarkan lama, sesekali menjawab pendek, lalu menutup telepon. Tangannya gemetar halus ketika meletakkan ponsel. "Mbah, minta semua pulang," katanya. "Sekarang." Ibuku, yang sedang melipat baju, langsung berhenti. Wajahnya pucat, seolah kalimat itu bukan kabar biasa. "Ranu minta," bisik ibuku. Ayah mengangguk, menelan ludah. Katanya, "Kalau tidak sekarang, nanti telat." Aku ikut karena aku anak laki-laki satu-satunya. Adikku perempuan sudah menikah dan ikut suaminya. Dalam pikiranku, ini soal pembagian warisan atau pesan terakhir. Aku masih belum tahu. Beberapa jam berikutnya akan menjadi malam pertama aku merasa tubuh manusia bisa diperlakukan seperti rumah kontrakan. Bisa dimasuki, bisa diusir, bisa ditinggali sesuatu yang bukan pemiliknya. Kami sampai menjelang tengah malam. Jalan kampung sepi. Lampu-lampu rumah kebanyakan mati. Yang menyala hanya rumah Mbah Ranu. Begitu turun dari mobil, aku mencium bau aneh. Campuran daun busuk, kemenyan, dan sesuatu seperti darah yang sudah lama kering di kain. Di teras, Mang Darsa dan Mang Yadi sudah menunggu. Mereka tidak menyalami kami seperti biasa. Mata mereka seperti habis menangis, tapi juga seperti habis marah. Ayah menatap mereka berdua. "Mbah gimana?" Mang Darsa tidak menjawab langsung. Ia hanya memberi isyarat masuk. Di ruang tengah, aku melihat beberapa benda yang tidak pernah kulihat sebelumnya ketika kecil. Tempurung kelapa yang digantung di sudut, kain hitam dilipat rapi di atas lemari, dan sebuah tampah berisi garam kasar yang ditaburi sesuatu seperti serutan besi. Ada suara napas berat dari kamar belakang. Ibuku tidak mau masuk jauh. Ia berdiri dekat pintu, seperti siap lari kapan saja. "Mbah memanggil semuanya," kata Mang Yadi, suara serak. "Termasuk kamu, Yan?" Aku menoleh. "Aku?" Mang Yadi mengangguk pelan. Katanya, "Yang muda harus ada. Biar jalannya tidak putus." Aku tidak paham. Ayah menatapku singkat, tatapan yang menyiratkan. "Ikut saja dulu." Kami masuk ke kamar. Mbah Ranu terbaring di dipan kayu. Tubuhnya kurus, kulitnya seperti kertas tua. Tapi matanya, itu yang membuatku menggigil. Matanya terbuka lebar, tajam, seperti orang sehat yang pura-pura sakit. Di samping dipan, ada baskom berisi air dengan irisan jeruk purut dan sesuatu yang seperti akar. Bau pahit menyengat. Mbah Ranu menatap ayah, lalu paman-pamanku, lalu berhenti pada aku. "Raka," suaranya parau, tapi jelas. "Kamu,
yang terakhir. Aku mengangguk, tidak tahu harus jawab apa. Dengar, katanya. Ilmu itu bukan harta, tapi beban. Kalau tidak ada yang pegang, dia cari tangan sendiri. Aku melihat Mang Darsa memalingkan wajah. Mang Yadi menunduk, ayah berdehem. Mbah, jangan ngomong begitu. Ini keluarga. Mbah Ranu tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak hangat. Justru karena keluarga, harus jelas. Ia mengangkat tangan, menunjuk ke arah lemari. Ambil kotak bawah. Jangan yang atas. Mang Darsa berdiri, membuka lemari. Ia ragu sejenak, lalu menarik laci bawah. Dari sana ia mengeluarkan kotak kayu kecil, tua, diikat benang merah pudar. Kotak itu tidak besar. Tapi begitu diletakkan di atas kasur, seolah ruangan menggelap satu tingkat. Lampu bohlam tidak redup, tapi rasanya seperti cahaya tidak berani menyentuh kotak itu. Mbah Ranu batuk sekali. Buka. Mang Darsa menelan ludah, lalu membuka ikatan benang. Tutup kotak berderit, perlahan di dalamnya ada 3 benda. Sepotong kain kecil berwarna coklat gelap, seperti bekas darah, sebuah paku tua, hitam, dan gulungan kertas tipis bertuliskan aksara yang aku tidak kenal. Mbah Ranu menatap ayah. Kamu, pernah aku tawari. Kamu menolak. Ayah tidak menyangkal. Wajahnya kaku, Mbah Ranu menatap Mang Darsa. Kamu, pernah pegang. Kamu takut. Mang Darsa mengepalkan tangan, Mbah Ranu menatap Mang Yadi. Kamu, ingin. Tapi kamu rakus. Mang Yadi langsung mengangkat kepala, mata merah. Aku cuma mau hidup enak, Bah. Aku capek miskin. Mbah Ranu tertawa pendek, lalu batuk lagi. Nah, ilmu ini tidak suka orang capek. Dia suka orang lapar. Aku merinding mendengar kalimat itu, lalu Mbah Ranu menatapku lagi. Kamu tidak tahu apa-apa. Bagus. Ibuku yang dari pintu langsung bicara, suaranya bergetar. Ranu, jangan libatkan anakku. Cukup kamu saja. Mbah Ranu menoleh, tatapannya dingin. Sari, kamu masih hidup karena siapa? Ibuku seperti kehabisan napas. Ia mundur selangkah, bibirnya gemetar. Aku menatap ibuku, baru sadar ada sesuatu yang selama ini disembunyikan. Ayah memegang bahu ibuku, menenangkan. Mbah Ranu mengangkat telunjuk, menunjuk ke kotak. Ilmu itu ada syarat. Ada pantangan. Ada makanannya. Dan ada garis. Ia menelan ludah, suaranya makin pelan. Kalau tidak diwariskan, dia lepas. Kalau lepas, dia akan ambil yang paling dekat. Yang paling mudah. Aku bertanya pelan, Mbah, ini apa sebenarnya? Mbah Ranu menatapku lama, kemudian berkata, ini cara memaksa dunia nurut. Kalimat itu sederhana, tapi suaranya seperti palu. Mang Darsa tiba-tiba bicara, suaranya kasar. Bah, sudah. Jangan warisin lagi. Berhenti. Biar mati sama kamu. Mbah Ranu menoleh perlahan. Kamu kira bisa berhenti begitu saja? Mang Darsa menunjuk kotak. Itu yang bikin keluarga kita hancur. Bapak kita dulu. Diam, potong Mbah Ranu, suaranya keras tiba-tiba. Lampu bohlam bergetar halus, seperti tertiup angin padahal jendela tertutup. Mang Darsa langsung terdiam. Wajahnya pucat, aku merasa tenggorokan kering. Mbah Ranu menghela napas panjang. Aku tidak minta kalian suka. Aku cuma minta, jangan bodoh. Ia memandang ayah. Pilih. Di antara darahmu, siapa yang pegang? Ayah menatapku, lalu menatap adikku yang tidak ada di sana, lalu menatap Mbah Ranu. Aku tidak mau, kata ayah pelan. Aku sudah lihat cukup. Mbah Ranu mengangguk, seolah sudah tahu. Ia menatap Mang Darsa menggeleng keras. Jangan. Jangan aku. Ia menatap Mang Yadi ragu. Aku melihat di matanya ada keinginan dan ketakutan berkelahi. Kalau aku pegang, apa aku bisa kaya? Mbah Ranu tersenyum tipis. Kamu bisa dianggap kaya. Aku tidak suka kata itu. Mang Yadi mendekat, matanya berbinar seperti orang melihat jalan pintas. Aku ambil, Bah.
Ibuku menjerit, "Jangan." Mang Yadi mengabaikan. Ia meraih kotak, dan di detik jari-jarinya menyentuh kain coklat gelap itu, Mang Yadi tersentak seperti kena setrum. Mulutnya menganga, mata membelalak. Tangannya gemetar hebat. "Yadi." Mang Darsa menarik bahunya, Mang Yadi menoleh pelan, tapi tatapannya bukan tatapan dia. Matanya kosong, seperti kaca. Lalu ia tersenyum, senyumnya lebar, terlalu lebar, ia berbisik, dengan suara yang bukan suaranya, "Akhirnya, ada yang lapar." Ibuku menangis, ayah mematung. Aku tidak bisa bergerak, Mbah Ranu menghela napas lega, seperti beban turun dari dadanya. "Bagus," katanya pelan. "Jangan dilepas lagi." Malam itu, Mbah Ranu meninggal menjelang subuh. Tapi yang membuatku sulit tidur selama berbulan-bulan bukan kematian itu, melainkan perubahan yang terjadi pada Mang Yadi. Bahkan sebelum jenazah Mbah Ranu dingin, setelah pemakaman, keluarga kami berkumpul di rumah Mbah Ranu. Tidak ada acara besar. Orang kampung datang sebentar, baca doa, pulang. Tidak ada yang lama-lama. Mereka seperti takut terlibat. Mang Yadi duduk paling depan, dekat kotak kayu yang sekarang ia simpan di tas selempang. Ia tampak segar, bahkan terlalu segar untuk orang yang baru kehilangan ayah. Ia banyak tersenyum. Terlalu ringan, aku memperhatikan hal kecil. Setiap kali ada orang menyebut nama Mbah Ranu, Mang Yadi seperti menahan tawa. Seolah ada lelucon yang hanya ia mengerti. Malam kedua, aku tidur di ruang tengah. Ayah, ibu, dan Mang Darsa tidur di kamar depan. Mang Yadi tidur di kamar belakang. Kamar Mbah Ranu, jam 2 lewat, aku terbangun karena suara langkah pelan. Aku pikir kucing. Tapi langkahnya berat, seperti orang dewasa berjalan tanpa alas kaki. Aku membuka mata sedikit, Mang Yadi berdiri di dekat pintu, menghadap keluar. Ia tidak bergerak. Ia seperti orang yang menunggu dijemput, lalu aku mendengar ia bicara pelan, seolah ada orang di luar. "Belum," bisiknya. "Nanti. Biar dia siap." Aku menelan ludah. Aku ingin memanggil ayah, tapi lidahku berat. Beberapa menit kemudian, Mang Yadi berbalik, berjalan kembali ke kamar belakang. Langkahnya pelan, tapi teratur. Tidak seperti orang ngelindur. Besoknya aku tanya, "Mang, semalam keluar ya?" Mang Yadi menatapku, tersenyum. "Kamu mimpi." Aku lihat. Ia mendekat, menepuk bahuku. Tepukannya dingin. "Kalau kamu lihat, berarti kamu juga dipilih buat lihat." Aku tertawa kaku, mencoba menganggap itu candaan. Tapi wajahnya tidak bercanda. Hari-hari berikutnya, drama keluarga mulai mengeras. Mang Yadi tiba-tiba banyak uang. Ia membeli motor baru, padahal sebelumnya ia paling sering pinjam uang ayahku. Ia memperbaiki rumahnya, membelikan anaknya ponsel mahal, dan mulai bicara tentang usaha besar. Mang Darsa curiga. Ayahku makin sering diam, ibuku makin sering ngunci pintu kamar bahkan di siang hari. Suatu siang, Mang Darsa mengajak ayah ngobrol di belakang rumah, dekat sumur. "Aku gak suka ini," kata Mang Darsa. Si Yadi berubah. Bukan cuma gaya. Cara dia lihat orang, beda. Ayah mengangguk. Aku tahu. Mang Darsa mengusap muka. Mbah Ranu sengaja. Dia pilih Yadi karena Yadi paling gampang dibentuk. Ayah menatap sumur. Aku cuma takut, anakku kena. Aku yang mendengar dari balik dinding merasa dadaku dingin. Jadi ketakutan ayah bukan soal uang atau warisan tanah. Ini soal sesuatu yang bisa menular ke orang yang dekat. Malamnya, terjadi kejadian pertama yang membuatku yakin ini bukan sekadar sugesti. Aku sedang di dapur mengambil air. Lampu dapur redup. Ketika aku menutup keran, aku mendengar suara halus, seperti orang menggaruk kayu dari dalam lemari piring. Aku diam, suara itu berhenti. Aku mendekat, membuka lemari pelan. Tidak ada apa-apa. Piring rapi. Gelas tidak bergerak. Aku menutup lagi, suara garukan muncul lagi. Kali ini lebih jelas, dari dalam, seolah ada kuku yang menulis sesuatu. Aku mundur. Nafasku cepat, lalu suara itu berubah menjadi bisikan pendek, tepat di dekat telingaku, padahal aku sendirian. Lidah. Aku membeku, aku menoleh, tidak ada siapapun, aku lari ke ruang tengah. Ayah dan Mang Darsa sedang duduk. Ibuku di pojok, memegang tas kecil, seperti siap kabur. Kamu kenapa? Tanya ayah, aku menelan ludah. Aku dengar bisikan. Ibuku langsung menatapku. Apa katanya? Aku ragu.
Lalu aku jawab jujur, katanya, lidah. Wajah ibuku langsung berubah. Ia seperti mendengar nama orang yang tidak boleh disebut. Ayah berdiri. Kamu jangan macam-macam, katanya, tapi suaranya tidak marah, lebih seperti memohon. Mang Darsa menatapku lama. Kamu jangan tidur sendirian lagi. Malam itu aku tidur di kamar depan bersama ayah. Tapi aku tetap mendengar suara, bukan dari luar, melainkan dari dalam kepalaku sendiri. Seperti ada orang berlatih berbicara memakai mulutku. Aku menutup mata, mencoba tidur. Di antara setengah sadar, aku merasa lidahku bergerak sendiri, mengejar sesuatu tanpa suara. Aku menggigit lidahku sampai sakit agar berhenti. Saat aku terbangun, ada rasa besi di mulutku. Darah. Ayah menyalakan lampu. Kamu mimisan? Aku geleng. Aku tidak berani bilang lidahku bergerak sendiri. Seminggu setelah pemakaman, kami pulang ke Cikarang. Tapi masalah ikut pulang. Mang Yadi mulai sering datang ke rumah kami tanpa kabar. Kadang siang, kadang malam. Ia tidak pernah datang sendirian. Selalu ada orang yang ikut, biasanya orang luar kampung yang tampangnya lelah dan putus asa. Mereka masuk, duduk, ngobrol pelan sama Mang Yadi. Setelah itu, mereka keluar dengan wajah lega atau wajah ketakutan. Beberapa kali aku lihat ada yang keluar sambil menahan tangis. Ayah marah, ini rumahku, kata ayah suatu malam. Jangan bawa urusanmu ke sini. Mang Yadi tersenyum, santai. Aku cuma silaturahmi. Ayah menunjuk tamu yang baru keluar. Itu siapa? Dia ngapain di sini? Mang Yadi mendekat, suaranya pelan, seperti membujuk anak kecil. Kang, aku sekarang punya jalan bantu orang. Mereka datang karena butuh. Kalau aku tolak, mereka cari yang lain. Yang lain lebih jahat. Ayah membentak, kamu yang jahat. Mang Yadi tertawa pelan. Jahat itu kalau aku minta nyawa. Aku cuma minta hutang kecil. Aku melihat mata Mang Yadi berkilat. Di detik itu, aku sadar, orang ini menikmati rasa punya kuasa. Ibuku menarik ayah ke kamar, memohon agar tidak memancing konflik. Tapi konflik tidak bisa dihindari. Beberapa hari kemudian, tetangga kami, Bu Ratih, datang sambil menangis. Suaminya sakit aneh. Panas dingin, mulutnya bau bangkai, dan setiap malam ia teriak-teriak menyebut nama Mang Yadi. Padahal mereka tidak kenal. Bu Ratih memohon, Pak, tolong, saya gak punya siapa-siapa. Katanya Mang Yadi bisa bantu. Ayah menolak. Ibuku menatap lantai, wajahnya penuh ketakutan. Aku, yang masih labil antara percaya dan tidak, tiba-tiba berkata, Bu, emang, suami ibu pernah punya masalah sama siapa? Bu Ratih menggeleng. Gak ada. Tapi, minggu lalu ada orang ngasih saya amplop di depan rumah. Katanya rezeki. Saya ambil. Di dalamnya ada uang sama, paku kecil hitam. Saya kira bonus. Saya taruh di lemari. Malamnya suami saya mulai aneh. Aku membeku paku hitam. Salah satu benda di kotak Mbah Ranu. Aku menatap ayah. Ayah menatapku. Wajahnya seperti ditampar. Bu Ratih menangis lagi. Saya balikin uangnya, Pak. Tapi paku itu hilang. Malam itu, setelah Bu Ratih pulang, ayah memanggil Mang Darsa lewat telepon. Suaranya keras, ini udah keterlaluan. Yadi nyebar paku. Mang Darsa di seberang terdengar lelah. Aku udah bilang, ilmu itu makan lewat hutang. Paku itu bukan buat nyakitin doang. Itu buat nandain orang. Biar nanti gampang ditarik. Apa yang ditarik? Aku bertanya. Ayah menatapku, ragu. Lalu berkata pelan, yang ditarik bukan uang. Aku tidak tidur malam itu. Aku teringat bisikan lidah. Aku teringat ucapan Mbah Ranu. Kalau tidak diwariskan, dia cari tangan sendiri. Dan aku mulai curiga. Mang Yadi bukan pemilik ilmu itu. Ia cuma tangan yang dipakai. Semakin lama, rumah kami terasa tidak nyaman. Bukan karena gangguan, penampakan, tapi karena suasana seperti ada yang mengintai dari sudut-sudut yang tidak bisa dilihat. Kulkas yang tiba-tiba terbuka sendiri. Gelas yang retak tanpa jatuh. Dan yang paling mengganggu, bau kemenyan tipis di kamar mandi, padahal kami tidak pernah bakar apa-apa. Ibuku mulai sering sakit. Bukan sakit biasa, ia mengeluh lidahnya kesemutan, seperti habis kena obat bius. Suatu malam, ibuku terbangun sambil batuk-batuk. Aku mendengar dari kamar, suara ibu seperti muntah.
Ayah panik, aku masuk. Ibuku memegang mulutnya, air mata keluar, ayah menenangkan. Sari, kamu kenapa? Ibuku membuka telapak tangan, di telapak tangannya ada sesuatu kecil, basah, seperti serpihan daging tipis, aku merasa mual. Itu apa? Ibuku berbisik, kulit, dari bawah lidah. Aku merinding sampai punggung, ayah langsung membawa ibu ke klinik. Dokter bilang ada luka kecil, mungkin tergigit saat tidur. Tapi ibuku bersikeras, ia tidak menggigit. Ia merasa seperti ada yang mengambil. Malam berikutnya, aku sendiri mengalami hal yang sama, aku terbangun dengan rasa perih di bawah lidah. Aku ke kamar mandi, bercermin. Di bawah lidahku ada garis luka tipis, seperti bekas disayat jarum, aku tidak berani bilang ke ayah. Tapi besoknya, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Kalau lidahmu sudah kebuka, jangan banyak bicara. Nanti mulutmu kepake. Aku menatap layar ponsel lama, aku balas, siapa ini? Tidak ada jawaban, hari itu Mang Yadi datang lagi. Kali ini sendirian. Ia duduk di ruang tamu, menunggu seperti pemilik rumah, ayah menahan emosi. Kamu mau apa? Mang Yadi mengeluarkan tas selempangnya. Ia menaruh kotak kayu di meja, aku mau rapihin yang kemarin, katanya tenang. Biar gak bocor kemana-mana. Ayah berdiri. Bawa itu keluar. Mang Yadi menatap ayah, lalu menatapku. Raka ini, udah kebuka ya? Aku tercekat. Aku tidak pernah cerita ke siapapun soal luka di bawah lidah. Ibuku dari dapur langsung menangis, seperti orang yang pasrah. Ayah menahan Mang Yadi. Jangan libatkan anakku. Mang Yadi menghela napas. Kang, ini bukan soal aku. Ini soal warisan yang kalian biarin nangkring. Ia membuka kotak. Bau pahit menyembur, ia mengeluarkan kain coklat gelap itu. Ini, tanda. Ia mengeluarkan paku hitam. Ini, pengait. Ia mengeluarkan gulungan kertas. Ini, arah. Aku menatap benda-benda itu dengan jijik dan takut, Mang Yadi menatapku. Raka, sini. Aku mundur refleks, ayah menghalangi. Dia gak akan kemana-mana. Mang Yadi menatap ayah dengan iba yang dibuat-buat. Kang, kamu gak ngerti ya? Semakin kamu tahan, semakin dia lapar. Aku berkata, suara gemetar, Mang, apa yang kamu mau dari aku? Mang Yadi tersenyum kecil. Aku gak mau apa-apa. Tapi yang di belakangku, mau. Aku merasa ruangan seperti turun suhu, Mang Yadi mendekat, berbisik, dulu Bahranu kuat karena dia disiplin. Dia tahu cara bayar. Aku masih belajar. Makanya kadang bocor. Kadang nyangkut ke orang yang gak harusnya. Ayah menatapnya tajam. Jadi ibu saya sakit karena kamu? Mang Yadi mengangkat bahu. Bukan aku. Ini proses. Ibuku menjerit, kamu bawa pergi itu. Aku gak mau lagi. Mang Yadi menatap ibuku. Sari, kamu yang dulu datang ke Bahranu. Kamu yang minta. Aku menoleh cepat ke ibuku. Dunia rasanya miring, ibuku menangis, tidak menyangkal, ayah seperti kehilangan kata-kata. Ia menatap ibu, lalu menatap Mang Yadi, lalu duduk pelan seperti orang tua mendadak. Mang Yadi lanjut, kalian punya hutang. Hutang lama. Hutang yang dibayar bukan pakai uang. Aku merasa tenggorokan mengunci. Hutang apa? Mang Yadi menatapku, lalu berkata pelan, seolah menyebut fakta biasa. Hutang nyawa. Ibuku menangis keras. Ayah menutup muka, dan aku baru sadar bahwa hidupku yang selama ini, normal, mungkin dibangun di atas sesuatu yang tidak pernah dibayar lunas. Malam itu ayah akhirnya bicara, kami duduk bertiga di kamar. Aku, ayah, ibu. Lampu dimatikan, hanya lampu kecil menyala. Ayah bicara pelan, seperti takut kata-katanya didengar dinding. Waktu kamu masih bayi, kata ayah, kamu pernah sakit keras. Dokter bilang kecil kemungkinan selamat. Ibuku menangis, mengangguk, ayah melanjut, ibumu panik. Dia pulang kampung, ke Bahranu. Minta tolong. Aku menelan ludah. Terus? Ibuku menyeka air mata. Aku cuma mau kamu hidup. Ayah menatap ibuku dengan campuran marah dan sedih.
Mbah Ranu bilang ada cara. Tapi ada bayarannya. Aku bertanya, bayarannya apa? Ayah diam lama. Lalu berkata, Mbah Ranu bilang, kalau kamu sembuh, suatu saat lidahmu akan dibuka. Biar kamu bisa jadi tempat lewat. Aku merasa perutku dingin. Aku memegang bawah lidahku refleks, ibuku berbisik, aku pikir itu cuma kata-kata. Aku pikir, setelah kamu besar, semua selesai. Ayah menggeleng. Orang tua itu gak pernah selesai. Aku menatap ayah. Kenapa ayah gak cegah? Ayah menatapku, matanya merah. Aku gak tahu. Aku baru tahu setelah kamu sembuh. Aku marah sama Mbah Ranu. Tapi kamu hidup, Ka. Aku kalah. Aku menggigit bibir, menahan emosi di luar kamar, aku mendengar langkah pelan. Seperti orang berjalan di koridor. Padahal pintu kamar kami terkunci, ayah mematikan suara, mengangkat telunjuk, diam, langkah itu berhenti tepat di depan pintu, lalu terdengar suara, bukan ketukan. Tapi seperti kuku menggores kayu. Ayah memegang tanganku. Ibuku menutup mulut agar tidak menangis keras, goresan itu membentuk pola. Pelan, tapi jelas. Seolah ada yang menulis, aku tidak melihat, tapi aku bisa membayangkan. Sesuatu sedang menulis namaku, lalu suara itu berbisik dari balik pintu, pelan tapi masuk ke kepala, bukan ke telinga. Buka. Ibuku hampir pingsan. Ayah menahan, aku menutup mata. Di dalam kepala, aku merasakan dorongan aneh. Ingin bicara, ingin membuka mulut, ingin menjawab, aku menggigit lidahku lagi. Keras, rasa sakit menolongku kembali sadar, goresan berhenti, langkah menjauh. Malam itu ayah memutuskan satu hal, kami harus memutus jalur Mang Yadi ke rumah kami. Tapi bagaimana memutus sesuatu yang tidak berbentuk kabel? Ayah menelepon Mang Darsa, minta datang ke Cikarang. Mang Darsa datang 2 hari kemudian. Wajahnya lelah, membawa tas kecil berisi barang-barang yang tampak biasa. Garam, benang, daun, dan sebotol minyak yang baunya menyengat. Mang Darsa bukan orang pintar, seperti Mbah Ranu. Tapi ia pernah cukup dekat untuk tahu aturan main. Dia berkata padaku, Ka, aku gak akan bohong. Kalau lidah kamu sudah kebuka, kamu bisa jadi pintu. Tapi pintu itu masih bisa ditahan, kalau kamu disiplin. Disiplin gimana? Tanyaku. Mang Darsa menatapku serius. Jangan terima apapun dari Yadi. Jangan makan yang dia kasih. Jangan jawab panggilan yang kamu dengar sendirian. Dan, jangan ngomong sembarangan kalau lagi ngantuk. Aku menelan ludah. Kenapa kalau ngantuk? Mang Darsa menghela napas. Karena saat itu, mulut kamu bukan sepenuhnya kamu. Aku ingin tertawa, tapi tidak bisa. Hari itu juga, Mang Yadi datang lagi. Seolah dia tahu ada Mang Darsa di rumah, ia duduk, tersenyum lebar. Wah, lengkap. Bagus. Jadi gak usah bolak-balik. Mang Darsa menatapnya dingin. Yadi, berhenti. Jangan ganggu anak. Mang Yadi tertawa. Kang Darsa, kamu ngomong kayak kamu suci. Kamu dulu yang pertama kali nyoba, kan? Mang Darsa mengepalkan tangan. Aku nyoba karena aku bodoh. Tapi aku berhenti. Mang Yadi mencondongkan badan. Berhenti? Kamu kira berhenti itu izin? Suasana panas. Ayah berdiri, siap mengusir. Mang Yadi mengangkat telapak tangan. Tenang. Aku cuma mau satu hal. Ia menatapku, Raka ikut aku semalam, katanya. Cuma semalam. Biar aku tutup yang kebuka. Ibuku menjerit, tidak. Mang Darsa langsung berkata, jangan pernah. Mang Yadi tersenyum. Kalau gak ditutup, nanti kebukanya makin lebar. Dan yang masuk, bukan cuma satu. Aku merasa ingin muntah. Aku berkata pelan, Mang, kamu bilang kamu bisa tutup. Tapi apa kamu bisa jamin gak ada harga lain? Mang Yadi menatapku lama. Lalu berkata, harga selalu ada. Bedanya, kamu bayar sekarang, atau bayar nanti dengan bunga. Ayah mengusirnya. Mang Yadi pergi tanpa marah, yang lebih menakutkan. Ia pergi seperti orang yang sudah menang, tinggal menunggu waktu. Minggu berikutnya jadi minggu terpanjang dalam hidupku. Setiap malam aku mimpi mulutku penuh tanah. Aku mencoba meludah,
Tapi tanahnya tidak habis-habis. Di mimpi itu ada suara yang sama. Buka. Aku bangun dengan air liur bercampur darah. Luka di bawah lidah makin sering muncul. Seperti disayat ulang, ibuku mulai tidak bisa makan pedas, tidak bisa minum panas. Ia selalu memegang leher, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Ayah mulai jarang tidur. Ia menjaga, memeriksa pintu, memeriksa jendela, padahal gangguan bukan dari luar. Dan satu malam, kejadian puncak pertama terjadi. Aku tertidur di ruang tengah karena kelelahan. Aku ingat jelas aku menutup mata hanya sebentar. Saat aku membuka mata, aku berdiri di depan pintu rumah. Tangan kananku memegang gagang. Pintu sudah terbuka setengah, aku tidak ingat bangun. Tidak ingat berjalan di luar gelap. Tapi ada bayangan seseorang berdiri di teras, aku hampir menyapa, refleks. Lalu aku sadar, bayangan itu tidak punya wajah. Bukan karena gelap, tapi karena memang kosong. Seperti kepala tanpa bentuk, aku mundur kaget, menutup pintu. Tanganku gemetar, dari balik pintu terdengar bisikan, kali ini jelas sekali. Seolah seseorang menempelkan mulut ke kayu. Bagus. Kamu jalan. Aku menutup telinga. Tapi suara itu bukan dari telinga. Aku lari ke kamar ayah, membangunkan. Ayah keluar, memeriksa teras. Tidak ada siapapun. Mang Darsa yang menginap di rumah kami malam itu langsung mengambil garam, menaburkannya di depan pintu. Ia mengikat benang di gagang pintu. Ia menatapku, wajahnya pucat. Kamu udah mulai dipakai jalan. Aku duduk, menangis diam-diam. Rasanya memalukan, tapi aku tidak tahan. Aku berkata, aku gak mau. Mang Darsa mengangguk. Makanya kita harus cepat. Cepat apa? Mang Darsa menatap ayah, lalu berkata, kotaknya harus diambil. Ayah terdiam. Kotaknya ada sama Yadi. Mang Darsa mengangguk. Kalau kotak itu di tangan dia bisa nyetel arah. Dia bisa narik siapapun yang sudah kebuka. Ayah berkata, kita laporin polisi. Mang Darsa menatap ayah seperti menatap anak kecil. Kamu mau lapor apa? Pak polisi, adik saya narik lidah anak saya. Ayah mengumpat pelan. Mang Darsa melanjut, kita harus ambil kotak itu, tapi bukan pakai berantem. Kalau kamu berantem, kamu kasih dia energi. Dia senang. Aku bertanya, terus gimana? Mang Darsa menarik napas. Kita bikin dia melepas sendiri. Itu rencana yang terdengar mustahil. Tapi Mang Darsa punya satu keyakinan, orang yang memegang ilmu seperti itu selalu punya kelemahan. Bukan kelemahan fisik, tapi kelemahan nafsu. Yadi itu lapar, kata Mang Darsa. Dan orang lapar gampang dipancing. Rencana Mang Darsa sederhana dan kotor, buat Mang Yadi percaya ada mangsa besar. Lalu saat ia sibuk menarik, ambil kotaknya. Aku tidak suka. Tapi aku juga tidak punya alternatif. Mang Darsa menghubungi seseorang, temannya dulu, yang sekarang punya usaha kecil dan banyak hutang. Orang itu setuju pura-pura jadi klien, pura-pura bawa uang tebusan, pura-pura minta jalan cepat. Aku ikut, karena kata Mang Darsa aku harus melihat kota itu agar jalurku tidak makin liar. Aku tidak paham, tapi aku ikut. Kami bertemu Mang Yadi di sebuah kontrakan kosong yang ia sewa. Tempatnya bersih, terlalu bersih. Tidak ada perabot, cuma karpet, kipas angin, dan satu meja kecil. Di meja itu, kotak kayu diletakkan seperti altar. Mang Yadi menyambut dengan senyum lebar. Nah, gini dong. Kalau mau hidup berubah, datangnya jangan nangis. Aku menahan diri. Teman Mang Darsa, sebut saja Pak R, berperan sebagai orang putus asa. Ia membawa tas berisi uang. Mang Yadi membuka tas itu sebentar, tertawa kecil. Segini buat minta kaya? Kamu salah alamat. Pak R memohon. Tambahin syaratnya, Mang. Apa aja saya lakuin. Mang Yadi menatap Pak R, lalu menatapku. Apa aja? Pak R mengangguk. Mang Yadi mengeluarkan paku hitam. Ia memegangnya di antara dua jari, seperti memegang rokok. Kalau kamu mau jalan cepat, katanya, kamu harus punya pengait. Pengait itu harus nempel di rumah kamu. Biar rezeki masuk. Ia menatap Pak R, tapi pengait itu juga berarti, kamu udah tanda tangan. Kalau suatu saat ada yang nagih, kamu gak bisa bilang gak kenal. Pak R pura-pura ragu, lalu mengangguk. Saya siap. Mang Yadi tersenyum puas.
Ia mengeluarkan kain coklat gelap itu. Ia mengusap paku dengan kain, lalu menatap Pak R, buka mulut, katanya. Pak R membuka mulut, Mang Yadi mendekat. Aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Mang Yadi tidak memasukkan paku ke mulut Pak R, tapi ia menempelkan paku itu di bawah lidah Pak R, seperti menandai daging. Pak R merintih, dan di detik itu, aku merasakan bahwa lidahku ikut nyeri. Seperti disayat dari jauh, aku memegang mulutku, menahan. Mang Yadi berbisik pada Pak R, tapi suaranya terdengar olehku jelas, kamu sekarang punya pintu kecil. Jangan lupa kasih makan. Aku hampir muntah, sementara Mang Yadi sibuk. Mang Darsa bergerak pelan ke meja, mendekat ke kotak, tapi sebelum tangannya menyentuh, Mang Yadi menoleh cepat. Jangan, katanya datar. Mang Darsa membeku. Mang Yadi tersenyum, tapi senyum itu tidak ada di matanya. Kang Darsa, kamu pikir aku gak tahu kamu niat apa? Mang Darsa mundur pelan. Aku cuma pengen jadi pahlawan, potong Mang Yadi. Kamu dari dulu pengen bersih, tapi kamu pernah pegang ilmu itu, ingat tangan. Aku melihat Mang Darsa gemetar. Mang Yadi berdiri, mengangkat kotak kayu, memegangnya erat. Kalian ini lucu. Kalian kira aku gak punya mata di mulut kalian? Aku teringat luka di bawah lidah. Aku gemetar. Mang Yadi mendekat ke aku, jaraknya sangat dekat. Bau napasnya aneh, manis tapi busuk. Kamu takut ya, Raka? Bisiknya. Takut jadi kayak aku. Aku tidak menjawab. Ia menyentuh daguku, mengangkat pelan. Dengar. Aku ini cuma jembatan. Tapi kamu bisa jadi rumah. Aku menepis tangannya, refleks. Itu kesalahan. Mang Yadi tertawa kecil. Oh, berani. Lalu ia menampar pipiku pelan. Bukan keras, tapi setelah itu, kepalaku berdengung seperti ada lebah di dalam. Suara bisikan muncul lagi, kali ini banyak, tumpang tindih, seperti orang berbisik dari dalam mulut yang berbeda-beda. Buka, buka, buka. Aku jatuh berlutut, memegang mulut. Air liur keluar. Aku merasa lidahku ingin bergerak sendiri. Mang Darsa panik, memegang kepalaku, membaca sesuatu pelan, bukan doa keras, lebih seperti rumus pendek. Ayah yang menunggu di luar kontrakan masuk, menarikku. Mang Yadi hanya menonton. Puas, kalian pulang, katanya santai. Kalau kalian mau perang sama yang punya ilmu, bukan sama aku. Ayah mengangkat kursi, mau melempar. Mang Darsa menahan. Kang, jangan, kata Mang Darsa. Dia mau kamu emosi. Kami keluar. Di mobil, aku menangis tanpa suara. Aku merasa kalah, dan malam itu, Pak R, orang yang pura-pura jadi klien, telepon Mang Darsa sambil menjerit. Ia bilang di rumahnya ada suara ketukan dari dalam lemari, dan anaknya muntah hitam. Rencana kami merusak orang lain. Mang Darsa terdiam lama, lalu berkata pelan, aku salah. Aku menatapnya. Terus sekarang gimana? Mang Darsa menutup mata. Sekarang, kita harus bayar dengan cara yang benar. Aku tidak suka kata bayar lagi. Mang Darsa akhirnya jujur tentang sesuatu yang selama ini ia pendam. Ia bilang, ilmu Mbah Ranu bukan ilmu yang dipelajari biasa. Ilmu itu didapat dari perjanjian lama. Perjanjian yang tidak ditulis di kertas, tapi ditulis di tubuh. Makanya ada urusan lidah, kata Mang Darsa. Karena lidah itu alat janji. Alat sumpah. Kalau lidah kebuka, sumpah bisa dititipin. Aku merinding. Ilmu itu suka orang yang bisa menahan. Lanjutnya. Menahan lapar, menahan nafsu, menahan mulut. Aku menatap Mang Darsa. Terus Yadi gak bisa nahan. Mang Darsa mengangguk. Makanya bocor. Makanya nyangkut ke ibu kamu. Makanya narik kamu. Ayah menatap Mang Darsa. Cara benarnya apa? Mang Darsa diam lama. Lalu berkata, kotak itu harus dikembalikan ke tempat asalnya. Tempat asalnya di mana? Tanya ayah. Mang Darsa menggeleng. Bukan tempat fisik kayak hutan. Tempat asalnya, mulut orang yang pertama kali nerima. Ayah menatapnya, tidak paham. Mang Darsa menatapku. Ka, kamu mungkin harus jadi penutup. Aku merasa jantungku turun. Ibuku menangis, memohon, jangan anakku. Mang Darsa menunduk. Aku juga gak mau. Tapi kalau tidak, pintu kamu akan kebuka lebar. Dan yang masuk bisa macam-macam. Aku bertanya, jadi aku harus nerima ilmu itu? Mang Darsa menggeleng pelan.
Bukan nerima buat dipakai. Nerima buat dikunci. Beda. Aku tidak tahu apakah itu lebih baik atau lebih buruk. Ayah memukul tembok pelan. Frustasi, kami terjebak dalam pilihan yang semuanya buruk. Malam itu aku duduk sendirian di teras. Aku menatap jalan sepi. Aku mencoba meyakinkan diri ini cuma tekanan mental. Tapi luka di bawah lidahku nyata. Suara bisikan nyata. Perubahan Mang Yadi nyata, dan di tengah sepi, aku mendengar sesuatu yang membuat darahku dingin. Suara ibuku dari dalam rumah memanggil namaku. Raka, sini. Suara ibu lembut, seperti biasa, aku berdiri, mau masuk. Tapi aku berhenti, karena aku lihat ibu lewat jendela. Dia sedang tidur di sofa, wajahnya pucat, jadi siapa yang memanggil? Suara itu datang lagi, lebih dekat, dari arah dapur. Raka, sini. Aku mundur. Nafasku berat, lalu suara itu berubah, mirip ibuku tapi tidak persis. Seperti rekaman suara yang diputar pelan, kalau kamu sayang ibu, buka. Aku menutup telinga. Aku lari masuk kamar ayah, membangunkan semuanya. Mang Darsa menatapku serius. Itu bukan ibu kamu. Itu cara mereka nyari celah. Ayah memeluk ibu, seperti melindungi. Ibuku menangis. Aku salah. Aku menatap mereka dan sadar, ini bukan sekadar horor. Ini drama keluarga yang berlapis rasa bersalah, ketakutan, dan ego, dan semua itu jadi makanan yang enak buat sesuatu yang tidak kelihatan. Kami akhirnya nekat. Ambil kotak dari Mang Yadi, apapun risikonya, tapi tanpa ritual aneh-aneh yang bisa melukai orang lain. Caranya, masuk saat Mang Yadi lengah, ambil kotak, lalu pergi jauh untuk menutup jalur. Sederhana di teori, mustahil di praktik. Mang Darsa tahu kebiasaan Mang Yadi. Setiap malam Jumat, Mang Yadi pergi ke rumah kontrakan itu sendirian. Ia bilang, ngurusin. Itu kesempatan, kami berempat. Aku, ayah, ibu, yang memaksa ikut, dan Mang Darsa. Kami datang diam-diam, parkir jauh, kontrakan itu gelap. Tidak ada suara. Tapi begitu kami mendekat, aku merasakan bahwa lidahku panas, seperti ditusuk jarum. Mang Darsa berbisik, jangan ngomong. Jangan jawab apapun. Ayah mengangguk. Ibuku gemetar, pintu kontrakan tidak terkunci, itu membuatku lebih takut daripada kalau terkunci. Kami masuk. Bau kemenyan tebal. Di tengah ruangan, meja kecil itu ada. Kotak kayu ada di atasnya, tapi Mang Yadi tidak terlihat. Aku menelan ludah. Di dalam kepala, bisikan mulai muncul. Ambil, ambil, ambil. Mang Darsa memberi isyarat ke ayah untuk cepat. Ayah maju, hendak mengambil kotak, dan tepat saat tangannya menyentuh, lampu bohlam yang tadi mati tiba-tiba menyala. Terang sekali, di sudut ruangan, Mang Yadi berdiri, tersenyum lebar. Aku tungguin, katanya. Ayah mundur, kaget. Yadi. Mang Yadi tertawa kecil. Kalian pikir aku gak tahu kalian bakal datang? Mang Darsa maju. Yadi, sudah. Lepasin. Jangan serat anak. Mang Yadi menggeleng. Aku gak serat. Ilmu itu sendiri yang mau. Ia menatapku. Raka, kamu datang sendiri. Bagus. Aku ingin lari, tapi kaki terasa berat. Mang Yadi mendekat, membawa kotak. Ia membuka tutupnya. Bau pahit menyembur. Ia mengeluarkan gulungan kertas. Ia membuka sedikit. Aksara itu seperti bergerak. Aku tahu ini terdengar gila, tapi aku merasa tulisan itu tidak diam. Seperti ulat kecil yang merayap. Mang Yadi berkata pelan, Bahranu dulu janji. Janjinya belum lunas. Kamu yang jadi bunganya. Ibuku berteriak, aku yang minta dulu. Ambil aku. Mang Yadi menatap ibuku, tertawa. Kamu cuma pintu darurat. Yang mereka mau, generasi setelah. Ayah maju, memukul Mang Yadi. Pukulan itu mengenai pipi. Mang Yadi tidak jatuh. Ia hanya menoleh pelan, lalu tersenyum lebih lebar dan ayah tiba-tiba memegang mulutnya. Matanya membelalak. Ia batuk keras, dari mulut ayah keluar sesuatu hitam, bukan darah. Seperti gumpalan rambut basah, ibuku menjerit. Aku membeku. Mang Yadi berkata santai, jangan main tangan. Mulut itu alat. Mang Darsa panik, menarik ayah mundur. Aku merasa bisikan di kepalaku makin keras, seperti orang rebutan mikrofon. Buka, buka. Mang Yadi menatapku tajam. Kamu dengarkan? Mereka suka kamu.
Aku menahan mulutku dengan tangan. Mang Yadi mendekat, jaraknya hanya 1 langkah. Aku kasih pilihan terakhir. Ia mengangkat kain coklat gelap itu. Kalau kamu mau ibu kamu sembuh dan ayah kamu gak rusak, kamu pegang ini, kamu terima kotak. Kamu jadi penerus. Aku gemetar. Kalau aku terima, aku jadi kayak kamu. Mang Yadi menggeleng pelan. Belum tentu. Kalau kamu kuat, kamu bisa jadi kayak Mbah Ranu. Aku teringat tatapan Mbah Ranu yang tajam. Aku tidak ingin jadi orang yang ditakuti. Aku menatap ayah yang batuk, ibuku yang menangis, Mang Darsa yang gemetar. Lalu aku kalau jujur, aku takut bukan cuma pada makhluk di balik ilmu itu, tapi pada diriku sendiri. Pada kemungkinan aku akan suka punya kuasa. Aku berkata pelan, aku gak mau nerusin. Mang Yadi tersenyum dingin. Kalau gitu, siap-siap lihat mereka runtuh. Dan di detik itu, sesuatu terjadi pada lidahku. Aku merasakan klik, seperti kunci kecil terbuka di bawah lidah. Rasa nyeri tajam, lalu hangat. Mulutku tiba-tiba terasa ringan, terlalu ringan. Seolah mulutku terasa bukan milikku. Aku ingin menutup mulut, tapi rahangku bergerak sendiri. Suara yang keluar dari mulutku bukan suaraku. Aku pulang, katanya. Aku membeku di dalam tubuhku sendiri. Mang Yadi tertawa puas. Nah, gitu dong. Ayah menatapku, mata penuh teror. Raka? Aku ingin menjawab, tapi tidak bisa. Mulutku bergerak lagi, bicara dengan nada tua, yang lapar, dapat makan. Ibuku pingsan. Mang Darsa membaca sesuatu cepat, menaburkan garam ke arahku. Tapi tubuhku hanya tersenyum. Aku merasakan sesuatu di dalam kepala, seperti tangan dingin menyentuh bagian belakang lidah. Aku ingin berteriak, tapi yang keluar hanya napas. Mang Yadi mengangkat kotak, menyerahkannya ke tanganku dan tanganku mengambil. Saat kotak itu menyentuh telapak tanganku, aku merasakan sensasi aneh. Seperti ada urat baru tumbuh dari kulitku, menghubungkan kotak itu ke lidahku. Aku jatuh berlutut. Napasku putus-putus. Mang Yadi berbisik, puas sekali. Selamat datang. Aku tidak ingat bagaimana kami pulang. Aku hanya ingat beberapa potongan. Ayah mengangkat ibu, Mang Darsa menyetir, aku memegang kotak di pangkuan seperti memegang bom di rumah. Mang Darsa berkata, sekarang kamu udah pegang. Jalurnya pindah. Aku menatapnya kosong. Aku ngomong tadi. Mang Darsa mengangguk, wajahnya keras. Aku dengar. Ayah duduk lemas, seperti orang kalah. Jadi anakku udah kemasukan? Mang Darsa menggeleng pelan. Belum. Tapi udah ditempelin. Aku bertanya, kalau aku mau ngunci, caranya gimana? Mang Darsa menatapku lama, lalu berkata, kamu harus bikin perjanjian baru. Bukan buat minta, tapi buat menutup. Aku menghela napas. Syaratnya? Mang Darsa menelan ludah. Syaratnya, kamu harus potong jalur makanannya. Apa makanan ilmu itu? Mang Darsa menjawab pelan, hutang. Aku terdiam. Mang Darsa lanjut, selama ada orang, ditandai, paku. Selama ada orang terikat janji mulut, selama ada yang datang minta jalan cepat, ilmu itu hidup. Kalau kamu mau ngunci, kamu harus berhentiin semua orang yang masih berhutang. Gimana caranya? Suaraku gemetar. Mang Darsa menatap kotak. Buka gulungan itu. Di situ ada daftar. Aku merasa mual. Daftar? Mang Darsa mengangguk. Orang-orang yang sudah kena pengait. Orang-orang yang sudah janji. Aku menatap ayah. Ayah menatapku, mata merah. Ini bukan sekadar mengambil kotak, lalu selesai. Ini jaringan dan aku baru sadar, Mbah Ranu mungkin bukan cuma satu orang sakti. Ia operator. Dan Mang Yadi sekarang operator. Dan aku dipaksa jadi operator berikutnya. Aku membuka kotak dengan tangan gemetar. Gulungan kertas itu terasa hangat, seperti hidup. Aku membuka sedikit. Di kertas itu bukan nama lengkap, tapi potongan. Ratih, amplop, R, kontrakan, Sari, anak sakit, Darsa, pernah pegang, Yadi, rakus, dan ada satu yang membuatku hampir pingsan. Raka, buka lidah. Aku menutup gulungan cepat. Napasku berat. Ibuku yang sudah sadar menangis lagi. Maafin ibu, aku tidak punya energi untuk marah. Aku hanya merasa kosong. Malam itu, aku tidur dengan kotak di bawah bantal. Bukan karena aku ingin,
Tapi karena kalau kotak jauh dari aku, lidahku terasa ditarik. Di tengah malam aku terbangun, dan menyadari aku sedang duduk sendiri di ranjang. Kotak terbuka di depanku, bukan cuma terbuka. Gulungan kertasnya sudah terurai setengah. Seperti ada tangan tak terlihat yang sabar membuka lipatan demi lipatan. Aku tidak ingat membuka. Yang kuingat hanya rasa kantuk yang berat, lalu sekejap seperti jatuh, lalu sekarang aku duduk dengan mulut sedikit terbuka dan air liur menetes. Ayah tidur di lantai kamar, selimut tipis menutupi tubuhnya. Ibuku di sofa ruang tengah, masih lemah. Mang Darsa tidur di kursi, kepala menunduk, tidak ada yang bangun, tapi aku mendengar suara. Bukan dari luar rumah, dari dalam kotak, suara halus, seperti kertas digesek kuku. Aku menunduk. Di atas gulungan itu, ada bekas goresan baru, seperti tulisan tambahan yang tidak ada tadi sore. Aksaranya bukan aksara yang kukenal, tapi ada bagian yang jelas bagiku, karena ditulis dengan huruf Latin, jelek, seperti ditulis pakai tangan orang yang tidak terbiasa menulis. Jalan malam ini. Dadaku sesak. Aku menutup kotak, memeluknya, lalu membangunkan Mang Darsa dengan gemetar. "Kang, ada tulisan baru." Mang Darsa kaget, mengambil kotak, membuka cepat. Ia membaca, lalu wajahnya mengeras. "Dia nyuruh kamu jalan," kata Mang Darsa. "Siapa dia?" Mang Darsa menatapku. "Yang nempel di jalur ini." Ayah terbangun, langsung berdiri. "Apalagi ini?" Mang Darsa berkata, "Kalau Raka ditarik jalan malam ini, bisa jadi dia bakal dipakai buat nagih." Ayah memegang bahuku. "Kita jangan kasih." Aku ingin bilang iya, tapi lidahku terasa panas. Di bawah lidah, luka itu seperti berdenyut, seolah ada detak jantung kecil yang bukan jantungku, dan anehnya, di balik takut, ada rasa lain yang muncul, rasa penasaran yang sangat memalukan. Seperti bagian kecil dari diriku ingin tahu, kalau aku menurut, apa yang terjadi, itu yang membuatku ngeri. Bukan cuma sesuatu di luar sana. Tapi kemungkinan ada bagian dalam diriku yang bisa diajak kerja sama. Mang Darsa seperti bisa membaca pikiranku. Ia bicara cepat, tegas. "Ka, kamu jangan percaya sama rasa penasaran itu. Itu umpan." Aku mengangguk. Aku gak mau jalan. Ayah mengambil kunci, mengunci pintu depan, pintu belakang, bahkan pintu kamar mandi. Ia menutup semua jendela, mengganjalnya. "Kita jaga," kata ayah, "kami berjaga bergantian. Jam 1 malam, jam 2, jam 3. Tidak ada apa-apa, sampai jam 3:15, lampu ruang tengah berkedip sekali. Lalu sekali lagi. Lalu stabil, aku duduk, memegang kotak di pangkuan. Kotak itu terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah di dalamnya ada sesuatu yang bernapas. Tiba-tiba, aku mendengar suaraku sendiri, padahal aku tidak bicara. "Buka." Ayah menoleh cepat. "Kamu ngomong?" Aku menggeleng keras. Bukan aku. Tapi mulutku bergerak pelan, membuka sendiri, seperti pintu yang selnya dilumasi. Aku menahan dengan tangan, tapi rahangku seperti punya tenaga sendiri. Mang Darsa berdiri, mengeluarkan benang dan minyaknya. Ia mendekat, mau mengusap ke bawah lidahku. "Awas," ayah menahan. "Jangan sembarangan." Mang Darsa berkata cepat, "Kalau gak ditahan sekarang, dia jalan." Aku ingin protes, tapi lidahku bergerak sendiri, menekan gigi bawah, seperti memberi ruang. Mang Darsa mengusap sedikit minyak itu ke bawah lidahku, rasanya seperti terbakar. Aku menjerit, tapi jeritanku terdengar seperti tertahan oleh sesuatu. Seolah ada tangan yang menutup kerongkongan dari dalam lalu. Sunyi, mulutku menutup. Lidahku kembali diam, aku menangis, bukan karena sakit, tapi karena lega sesaat. Mang Darsa menarik napas panjang. "Itu cuma nahan sebentar." Ayah bertanya, "Berarti tetap bakal kejadian?" Mang Darsa mengangguk. "Kalau kita cuma bertahan, kita kalah pelan-pelan. Kita harus mutusin sumbernya." Ayah berkata, "Sumbernya Yadi." Mang Darsa menggeleng. "Yadi itu sumber masalah manusia. Tapi jalur ini lebih tua dari Yadi." Aku menatap kotak. "Berarti, sumbernya kotak?" Mang Darsa diam, lalu berkata pelan, "Sumbernya perjanjian pertama." Aku merasa muak. Terus kita harus ketemu siapa? Orang pertama itu udah mati kali. Mang Darsa menggeleng. Kalau dia mati, jalurnya putus dari dulu. Berarti ada yang nerusin.
Mungkin bukan satu orang. Mungkin bentuknya lain. Kata-katanya membuat bulu kuduku meremang. Pagi harinya, ayah memutuskan hal yang menurutku paling masuk akal. Kami harus keluar dari Cikarang sementara, ke tempat ramai, ke hotel, supaya aku tidak jalan ke arah kontrakan atau arah yang ditentukan. Tapi saat kami hendak berangkat, kota itu jadi masalah. Ketika kotak dibawa menjauh dari rumah, lidahku kembali panas. Seolah kota itu bukan barang yang kubawa, tapi sesuatu yang membawa aku di dalam mobil. Kepalaku pusing. Aku berkeringat. Ayah panik, menepi. Mang Darsa membuka sedikit kotak, sekadar memastikan gulungan itu tidak terbuka sendiri. Begitu dibuka, tiba-tiba ada lembar kecil lain yang tidak kami lihat sebelumnya. Terselip di bawah kain, lembar itu berisi tulisan singkat, huruf Latin, lebih rapi daripada jalan malam ini. Jangan lari. Kalau lari, yang di rumah bayar. Ibuku langsung menangis. Mereka ancam aku. Mang Darsa membaca lagi, lalu menatap ibu. Bukan cuma kamu. Bisa siapapun yang dekat. Ayah memukul setir. Sial. Kami balik lagi ke rumah. Rasanya seperti dikandangkan, tapi kandangnya bukan tembok, melainkan rasa takut. Mang Darsa akhirnya berkata, "Kak, kita harus buka daftar itu dan bersin satu-satu." Aku menatapnya. Bersin gimana? Mang Darsa menjawab, tutup pengaitnya. Cabut pakunya. Putuskan hutang. Aku hampir tertawa karena putus asa. Kita bahkan gak tahu mereka siapa semua. Mang Darsa mengangkat gulungan itu, mengetuk pelan. Ini tahu. Aku tidak ingin menyentuhnya, tapi aku juga tidak punya pilihan. Kami duduk di ruang tengah. Ayah, ibuku, Mang Darsa, aku. Kotak di atas meja, seperti pusat gravitasi ruangan. Mang Darsa membuka gulungan perlahan. Kali ini, tulisannya tidak bergerak seperti kemarin. Tapi aku merasa tiap aksara itu menatap balik, ada banyak kode dan tanda. Beberapa nama samar. Beberapa peristiwa. Dan yang paling aneh, beberapa baris kosong, seolah menunggu diisi. Mang Darsa menunjuk satu baris. Ratih, amplop. Bu Ratih tetangga kita, kataku. Mang Darsa mengangguk. Kita mulai dari yang paling dekat. Ayah menolak. Kita gak boleh ikut campur urusan orang. Mang Darsa menatap ayah. Kang, ini udah masuk rumah kita. Ini bukan lagi urusan orang. Ayah diam, kami pergi ke rumah Bu Ratih sore itu. Bu Ratih langsung menyambut dengan mata sembab. Suaminya masih sakit, tapi tidak separah dulu. Ia tampak kurus, matanya cekung. Mang Darsa minta izin melihat lemari tempat Bu Ratih menyimpan amplop itu dulu. Bu Ratih mengantar, tangan gemetar di dalam lemari, tidak ada paku. Tapi Mang Darsa menaburkan garam di sudut, lalu memegang pintu lemari, menempelkan telinganya. Ia berkata pelan, masih ada. Aku merinding. Ada apa? Mang Darsa menatap Bu Ratih. Bu, ibu dulu ambil amplop dari siapa? Bu Ratih menggeleng. Saya gak lihat jelas. Orangnya pakai masker, jaket. Saya pikir kurir. Mang Darsa mengangguk. Bu, saya minta satu hal. Kalau malam nanti ada orang datang lagi ngasih apapun, jangan diambil. Jangan dibuka. Jangan disimpan. Bu Ratih menangis. Terus suami saya gimana? Mang Darsa berkata, saya coba tutup pengaitnya. Tapi ibu harus jujur, pernah ada janji apa? Pernah ngomong apa waktu pertama suami sakit? Bu Ratih menatap lantai, ragu. Lalu ia berbisik, saya sempat ngomong. Asal suami saya sembuh, saya rela apa aja. Kalimat itu membuat udara seperti berat. Mang Darsa menutup mata. Nah, itu sumpah mulut. Itu pintu. Aku menelan ludah. Aku teringat ibuku. Mang Darsa meminta segelas air putih dan sejumput garam. Ia melarutkan, lalu menyuruh Bu Ratih membasuh bibir suaminya dengan air itu sambil mengucap satu kalimat yang ia ajarkan. Aku tarik kembali kata-kataku. Aku lunasi dengan kerja keras, bukan dengan tubuh. Bu Ratih mengucap sambil menangis. Suaminya batuk keras, lalu muntah sedikit, bukan hitam, tapi lendir pekat. Setelah itu ia seperti lebih ringan. Mang Darsa berkata, ini belum selesai. Tapi jalur makanannya dipersempit. Aku pulang dengan perasaan campur aduk.
Lega karena ada hasil, tapi takut karena ini seperti memerangi sesuatu dengan sendok. Dan malam itu, gulungan di kotak berubah, baris ratih, amplop yang tadi gelap, kini tampak pudar. Seolah tanda hutangnya berkurang, tapi ada baris baru muncul di bawahnya. Seperti ditulis baru, Darsa, mulut gatal. Mang Darsa membaca dan wajahnya berubah. Apa itu? Tanya ayah. Mang Darsa menelan ludah. Itu ancaman buat aku. Seolah daftar itu bukan cuma catatan, tapi papan skor. Esoknya Mang Yadi datang ke rumah kami, lebih cepat dari biasanya. Wajahnya kusut, matanya merah seperti kurang tidur, tapi senyumnya tetap ada. Aku dengar kalian sibuk, katanya santai. Ayah berdiri, menghadang. Kamu ngintip? Mang Yadi tertawa. Aku gak perlu ngintip. Jalurnya ngabarin. Aku memegang kotak erat-erat. Begitu Mang Yadi masuk, kotak itu terasa berdenyut. Seperti dua magnet saling tarik, Mang Yadi menatap kotak. Wah, udah cocok di tangan kamu ya, Kak. Aku menggertakkan gigi. Jangan panggil aku Kak. Mang Yadi mengangkat tangan, pura-pura damai. Oke, Raka. Dengerin. Kamu pikir kamu bisa bersihin hutang orang-orang itu? Kamu bakal jadi relawan seumur hidup. Ayah membentak, keluar. Mang Yadi tetap duduk. Kang, kamu gak ngerti. Semakin kalian cabut pengait, semakin yang punya jalur marah. Dan kalau dia marah, dia butuh pengganti. Ia menatap Mang Darsa, lalu tersenyum kecil. Kang Darsa kelihatan cocok. Mang Darsa maju, wajahnya keras. Yadi, kalau kamu masih manusia, berhenti. Mang Yadi tertawa pelan. Manusia? Aku manusia yang akhirnya dihargai. Kalimat itu membuatku sadar, di balik semua ini, ada luka harga diri. Mang Yadi bukan cuma korban ilmu. Ia juga korban hidupnya sendiri, dan sekarang ia punya cara membalas dunia. Mang Yadi mencondongkan badan, bicara pelan ke aku. Kamu mau ibu kamu sehat? Kamu mau hidup normal? Caranya gampang. Apa? Tanyaku, walau aku benci mendengar Mang Yadi menunjuk kotak. Balikin ke aku. Aku yang urus. Kamu tinggal hidup. Mang Darsa langsung memotong, jangan percaya. Mang Yadi menatap Mang Darsa sinis. Kamu takut karena kalau aku pegang lagi, kamu gak bisa main suci. Ayah mengusirnya paksa. Akhirnya Mang Yadi berdiri, tapi sebelum keluar, ia melempar satu kalimat yang membuat ruangan membeku. Kalian pikir kalian cabut pengait satu-satu bisa menang? Oke. Malam ini aku kasih kalian contoh. Biar kalian tahu siapa yang pegang lidah. Malam itu, ibuku kembali ke semutan lidahnya. Lebih parah. Ia tidak bisa bicara jelas, seperti lidahnya membengkak. Ayah panik, bawa ibu ke IGD. Dokter bilang alergi, tapi tidak menemukan sebab jelas. Dikasih obat, tidak banyak membantu. Di rumah sakit, ibuku tiba-tiba menatapku, memegang tanganku erat, lalu berbisik dengan susah payah, jangan, jawab, kalau ada yang panggil, pakai suaraku. Aku mengangguk, air mata jatuh. Jam 2 dini hari. Saat kami duduk di koridor IGD, aku mendengar suara ibuku memanggil dari ujung lorong. Raka, sini. Aku menoleh. Ujung lorong kosong, ayah menatapku. Kamu dengar? Aku mengangguk pelan, ayah memegang bahuku. Jangan jawab. Suara itu muncul lagi, lebih dekat, seperti datang dari balik kepala. Raka, cuma sebentar, aku menggigil. Aku menatap ibu yang terbaring lemah di ranjang. Mulutnya tertutup, ia tidak bicara, jadi ini benar. Suara itu bisa meniru. Mang Darsa memegang kotak, membukanya sedikit. Ia melihat gulungan, lalu wajahnya pucat. Ada nama baru, katanya. Apa? Tanyaku. Mang Darsa menelan ludah. Nama ibumu, jadi tebal. Ayah memejamkan mata, menahan emosi. Mang Darsa berkata, kita gak bisa nunggu. Kita harus bikin penutup malam ini juga. Apa itu penutup? Tanyaku. Mang Darsa menatapku, lalu berkata, perjanjian balik. Kamu harus tarik kembali kata-kata yang dulu, membuka, kamu. Aku menatapnya kosong. Aku bayi waktu itu. Aku gak pernah janji. Mang Darsa mengangguk. Makanya ini kejam. Kamu harus menolak janji yang dibuat atas nama kamu.
Ayah berkata, kalau gak, Mang Darsa menjawab pelan, lidahnya bakal jadi jalan. Dan ibu kamu yang bayar. Mang Darsa menolak segala hal yang teatrikal. Tidak ada lingkaran api, tidak ada panggil-manggil. Ia bilang yang dibutuhkan cuma 3 hal, keberanian, kejujuran, dan disiplin mulut. Kami pulang dari rumah sakit dengan ibu yang masih lemah. Di rumah, Mang Darsa menyuruh ayah menyiapkan air garam, kain putih, dan sebuah cermin kecil. Apa gunanya cermin? Tanyaku. Mang Darsa berkata, biar kamu lihat mulut kamu sendiri. Jangan biarkan orang lain lihat dulu. Kami duduk di kamar. Kotak di tengah. Aku memegang cermin, melihat bawah lidahku, luka itu seperti garis tipis yang tidak pernah benar-benar sembuh. Seolah ada resleting kecil. Mang Darsa berkata, Ka, nanti kamu akan dengar bisikan. Kamu akan ngerasa pengen jawab. Jangan jawab dengan kata-kata mereka. Kamu jawab dengan kata kamu. Aku mengangguk, tangan gemetar. Ayah di sampingku, memegang bahuku, seperti jangkar. Mang Darsa membuka gulungan. Ia menunjuk baris. Raka, buka lidah. Kamu baca, katanya. Aku gak bisa baca aksaranya. Baca yang Latin, katanya. Aku menelan ludah, lalu membaca pelan. Raka, buka lidah. Begitu kalimat itu keluar dari mulutku, ruangan seperti mengerut. Lampu berkedip. Aku mendengar bisikan ramai, marah, seperti orang protes. Jangan, jangan. Mang Darsa cepat berkata, sekarang. Bilang, aku tutup kembali. Aku mencoba. Mulutku berat di kepalaku, suara lain menekan. Buka, buka. Aku menggigit lidah, rasa darah keluar sedikit, tapi itu membuatku sadar. Aku berkata keras, aku tutup kembali. Bisikan makin ramai. Aku merasa mual. Cermin di tanganku berembun, padahal ruangan tidak dingin. Mang Darsa berkata, sekarang sebut nama ibumu dan ayahmu. Bilang kamu gak izinkan mereka dibayar. Aku berteriak, aku gak izinkan ibu dan ayahku jadi pembayaran. Suara di kepalaku tertawa sinis, lalu berbisik, kalau bukan mereka, kamu. Mang Darsa berkata cepat, iya. Kamu siap jadi penutup? Aku menelan ludah. Aku menatap ayah. Ayah menggeleng pelan, air mata di mata. Ibuku dari luar kamar menangis, memukul pintu. Jangan anakku, aku gemetar. Aku tidak mau jadi rumah ilmu itu, tapi aku juga tidak mau ibu hancur. Aku berkata pelan, tapi tegas, aku siap, tapi bukan buat dipakai. Aku siap buat ngunci. Begitu kalimat itu keluar, kotak di meja bergetar halus. Kain coklat gelap di dalamnya seperti bergerak sendiri, seperti ada angin di dalam kotak. Mang Darsa menutup kotak cepat, mengikatnya dengan benang putih. Sekarang bagian paling sulit, katanya. Apa? Tanyaku. Mang Darsa menatapku. Kamu harus berhenti bohong. Aku bingung. Maksudnya? Mang Darsa berkata, ilmu ini makan dari 2 hal, hutang orang lain, dan kebohongan di rumah. Keluarga kalian punya kebohongan lama. Itu makanan. Ayah menunduk, aku menatap ayah dan ibu, dan mendadak aku paham. Bukan cuma soal ibuku minta tolong Mbah Ranu dulu. Ada hal lain yang tidak pernah dibicarakan. Ayah bicara pelan, dulu, aku juga pernah datang. Sekali. Sebelum kamu lahir. Ibuku menatap ayah kaget. Ayah melanjut, suaranya patah. Aku minta, supaya usaha kecilku jalan. Aku capek miskin. Mbah Ranu bantu. Tapi setelah itu, aku takut dan aku pura-pura gak pernah. Ibuku menangis lebih keras. Jadi kita berdua sama-sama buka pintu. Mang Darsa mengangguk. Nah, kalian tutup sekarang. Dengan mulut kalian sendiri. Ayah dan ibu, malam itu, mengucap kalimat yang sama seperti Bu Ratih. Menarik kembali janji, rela apa saja, menggantinya dengan kerja dan tanggung jawab. Tidak ada petir. Tidak ada hantu muncul. Tapi udara terasa seperti berhenti menekan dada, dan anehnya, luka di bawah lidahku terasa sedikit reda. Kukira setelah itu selesai. Ternyata tidak. Pukul 4 pagi, pintu rumah diketuk, bukan ketukan biasa. Ketukannya pelan, teratur, seperti orang sopan yang datang melamar. Tapi setiap ketukan membuat bawah lidahku berdenyut. Ayah mengambil pisau dapur, berdiri di depan pintu. Siapa? Suara di luar menjawab, suara Mang Yadi. Kang, buka.
Aku cuma mau ngobrol. Aku menatap ayah. Ayah menatapku, ragu. Mang Darsa berbisik, jangan buka. Tapi suara Mang Yadi lanjut, kali ini terdengar lelah, bukan sombong. Aku gak kuat, Kang. Serius. Buka. Ayah hampir terpancing, karena itu terdengar manusiawi. Lalu Mang Darsa berkata pelan, itu bisa jadi tiruan. Aku menahan napas, suara di luar berubah. Bukan lagi Mang Yadi. Suaranya jadi seperti gabungan beberapa orang. Ada nada tua, ada nada perempuan, ada nada anak kecil. Buka, penutup harus keluar, kotak bukan miliknya. Aku menggigil, ayah mundur selangkah, wajahnya pucat. Itu bukan Yadi. Ketukan berubah jadi goresan. Seperti kuku menggaruk pintu dari luar, aku mendengar kalimat yang jelas sekali. Seperti dibisikkan tepat di bawah lidahku. Kalau kamu mau jadi penutup, keluar. Kalau tidak, ibumu kebuka. Ibuku menangis, memeluk ayah. Mang Darsa menatapku. Ka, jangan. Ini pancingan. Aku menatap kotak di meja. Benangnya masih terikat. Aku berkata pelan, kalau aku gak keluar, mereka bakal ganggu terus. Mang Darsa menggeleng. Mereka cuma bisa ganggu kalau kamu jawab. Aku mengingat satu hal, ancaman di kertas, kalau lari, yang di rumah bayar. Sekarang aku tidak lari, tapi mereka tetap menekan. Berarti ini bukan soal lokasi. Ini soal keputusan. Aku berdiri, mendekat ke pintu, tapi tidak membuka. Aku bicara dari dalam, dengan suara yang kubuat setegas mungkin. Aku dengar kamu, kataku, dan saat itu bisikan ramai muncul lagi. Seperti penonton, Mang Darsa langsung memegang lenganku. Jangan ajak dialog. Tapi aku sudah terlanjur. Aku lanjut, kalau mau nagih, nagih ke aku. Tapi kamu gak boleh pakai ibu dan ayahku. Di luar, goresan berhenti, sunyi sebentar lalu terdengar tawa pelan, tawa Mang Yadi, tapi pecah-pecah seperti rekaman rusak. Kamu mulai pinter, Raka. Aku menahan emosi. Yadi, kalau itu kamu beneran, jawab, kamu dulu pegang kotak pertama kali jam berapa setelah pemakaman? Hening lama lalu suara itu menjawab, tapi salah, menebak, pagi. Padahal aku ingat betul itu terjadi malam sebelum subuh. Mang Darsa berbisik, nah, kan. Aku menggertakkan gigi, bicara keras ke pintu, kamu bukan Yadi. Kamu cuma pakai suaranya. Tiba-tiba pintu bergetar, seperti didorong dari luar. Ayah menahan, lalu suara itu berubah marah, kalau kamu bukan penerus, kamu jadi tumbal. Aku merasakan lidahku panas lagi, seperti resleting mau dibuka. Aku hampir panik. Mang Darsa cepat membuka kotak sedikit, mengambil kain coklat gelap tanpa menyentuh langsung. Ia membungkusnya dengan kain putih. Ia berkata, Ka, kamu harus kasih jawaban penutup. Sekarang. Apa? Tanyaku. Napasku putus. Mang Darsa berkata, bilang, aku tutup. Aku bayar dengan hidup jujur. Aku tidak memberi tubuh siapapun. Aku menarik napas dalam, lalu mengucap keras, kata demi kata, sambil menatap pintu. Aku tutup. Aku bayar dengan hidup jujur. Aku tidak memberi tubuh siapapun. Saat kalimat itu selesai, pintu berhenti bergetar. Udara terasa ringan, seperti tekanan dilepas, ketukan hilang, tidak ada langkah menjauh. Tidak ada suara mobil. Hanya, hilang. Seperti radio dimatikan, kami berdiri lama, menunggu. Tidak ada apa-apa, ayah hampir roboh karena tegang. Ibuku menangis diam-diam. Mang Darsa menutup kotak rapat, mengikat ulang dengan dua benang, putih dan merah. Ini belum selesai, katanya. Tapi kamu baru saja menolak kontrak. Aku duduk, lemas. Kalau gitu, kenapa kotak masih berat? Mang Darsa menatap kotak. Karena hutang orang lain masih ada. Tapi jalur ke rumah kalian udah mulai ketutup. 2 hari kemudian, kabar tentang Mang Yadi datang dari kampung. Mang Yadi ditemukan di kontrakan itu. Hidup, tapi seperti kosong. Ia tidak mengenali orang. Ia cuma duduk, menatap dinding, sesekali tersenyum. Mulutnya bergerak-gerak, seperti mengunyah kata-kata tanpa suara. Keluarganya membawa dia pulang kampung. Orang-orang bilang dia kena saraf atau stres. Tidak ada yang berani menyebut hal lain. Mang Darsa menatapku dan berkata, dia ditinggal. Ditinggal siapa? Mang Darsa menjawab pelan, yang dulu numpang.
sekarang numpang ke jalur lain. Aku menelan ludah. Ke aku? Mang Darsa menggeleng. Belum. Kamu menolak. Tapi jalur itu tetap cari makan. Makanya kamu harus terus kecilkan makanannya. Itu berarti aku harus melakukan sesuatu yang membuat hidupku berubah. Membantu orang-orang yang sudah ditandai untuk menarik kembali sumpah mulut mereka, dan menolak jalan pintas, bukan jadi dukun. Bukan jadi orang pintar. Tapi jadi orang yang membongkar mekanisme hutang, dengan cara yang paling membosankan, mendorong mereka kembali ke tanggung jawab, kerja, dan berhenti mengucap janji ekstrim saat putus asa. Aku benci kedengarannya seperti motivasi. Tapi itulah yang paling tidak disukai, jalur itu. Kesadaran kami mulai dari yang ada di daftar. Tidak semua bisa kami temui. Beberapa pindah. Beberapa tidak percaya. Beberapa marah karena merasa dibantu oleh Mang Yadi dan tidak mau kehilangan jalan cepat. Di titik itu aku mengerti, orang tidak selalu ingin diselamatkan. Banyak yang ingin dimanjakan oleh harapan palsu. Setiap kali ada yang menolak, malamnya aku mimpi mulutku penuh tanah lagi. Tapi aku mulai belajar. Jangan ditanggapi, jangan dijawab, jangan diperdagangkan dengan rasa takut, dan ada satu hal yang paling berat. Kota itu tidak bisa dibuang, kami pernah coba menguburnya. Besoknya kota itu ada lagi di atas lemari, bersih dari tanah, benangnya rapi. Kami pernah coba menitip ke orang lain, hari itu juga orang itu sakit, lidahnya luka, lalu kota itu kembali ke rumah kami. Seperti benda yang tahu alamat, akhirnya aku menerima satu kenyataan, penutup bukan berarti memindahkan beban. Penutup berarti memegang pintu agar tidak terbuka. 3 bulan setelah kejadian kontrakan itu, ibuku mulai membaik. Ia masih sering takut kalau mendengar bisikan di TV atau suara orang memanggil dari luar, tapi setidaknya lidahnya tidak lagi kesemutan. Suatu malam, ibuku memanggilku, minta bicara berdua. Ia duduk di meja makan, menatap tangannya sendiri lama, lalu berkata, "Raka, dulu ibu gak cuma minta kamu hidup." Aku menatapnya. Terus? Ibuku menangis. Ibu juga minta, supaya kamu jadi anak yang besar. Biar kamu nanti bisa angkat keluarga. Kalimat itu seperti pisau kecil, aku berkata pelan, jadi, aku dari awal diminta jadi jalan rezeki. Ibuku mengangguk, menangis. Ibu malu. Ibu takut kamu benci. Aku menarik napas panjang. Aku ingin marah. Tapi aku juga melihat ibuku sebagai manusia yang panik, miskin, dan tidak punya pegangan waktu itu. Aku berkata, aku kecewa. Tapi aku gak akan tinggalin ibu. Ibuku memegang tanganku. Kalau suatu hari kamu merasa mulutmu bukan kamu, bilang ibu. Jangan simpan. Aku mengangguk. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini mulai, aku merasa ada sesuatu yang benar-benar menutup. Bukan jalur mistisnya, tapi kebohongan keluarga kami dan anehnya. Setelah pengakuan itu, aku jarang mimpi tanah di mulut. Setahun kemudian, aku tidak pernah jadi orang pintar. Aku tetap kerja. Aku tetap hidup biasa. Kotak itu masih ada, disimpan di lemari besi kecil. Aku jarang membukanya, hanya saat benar-benar perlu mengecek daftar, memastikan tidak ada baris baru, kadang ada. Biasanya baris kosong yang tiba-tiba terisi dengan kode. Itu terjadi setiap kali ada orang dekat keluarga yang mulai minta jalan cepat lagi. Pinjol ilegal, judi, pesugihan, atau sekadar bersumpah, asal kaya aku rela apapun. Aku belajar membaca polanya, bukan makhluknya yang paling menakutkan. Tapi kebiasaan manusia yang suka menjual mulutnya saat terdesak. Mang Darsa suatu hari berkata padaku, "Ka, kamu tahu kenapa Mbah Ranu hidup lama?" Aku menggeleng, karena dia disiplin, kata Mang Darsa. Dia gak selalu nurutin ilmu. Dia nurutin aturan. Aku menatapnya. Aturan siapa? Mang Darsa diam, lalu berkata, aturan yang dia bikin sendiri supaya gak dimakan. Aku paham, Mbah Ranu bukan pahlawan. Ia hanya orang yang belajar hidup berdampingan dengan beban yang ia pilih. Mang Yadi gagal karena ia ingin keuntungan tanpa disiplin, dan aku tidak ingin memilih. Tapi aku terlanjur jadi pintu yang pernah kebuka, jadi aku menulis catatan, bukan mantra. Catatan manusia, aku menulis 3 kalimat di kertas, kusimpan bersama kotak, tapi di luar kotak, Mang Darsa bilang jangan taruh di dalam. Nanti, ditulis balik 1. Jangan pernah bersumpah, apa saja, saat putus asa 2. Jangan terima pemberian yang terasa terlalu mudah 3. Kalau mendengar panggilan yang membuatmu ingin menjawab,
tahan, dan sebut namamu sendiri dalam hati. Kedengarannya sepele. Tapi sepele itu yang menutup pintu. Cerita ini tidak selesai dengan ledakan atau kemenangan besar. Tidak ada momen aku jadi sakti lalu mengalahkan semua. Yang ada cuma hidup yang perlahan kembali normal. Dengan satu syarat, aku tidak boleh lengah. Kadang, kalau aku terlalu capek dan tertidur tanpa sadar, aku bangun dengan mulut kering dan rasa besi di lidah. Kadang aku menemukan benang ikatan kotak sedikit longgar, padahal aku yakin tidak menyentuhnya. Kadang ada bau kemenyan tipis di kamar mandi, lalu hilang. Tapi selama aku tidak memberi jawaban, selama aku dan keluargaku tidak memberi makan lewat kebohongan dan hutang mulut, tekanan itu surut seperti air pasang yang tidak menemukan pantai. Kabar terakhir tentang Mang Yadi, ia masih hidup, tapi tidak pernah benar-benar kembali. Ia tidak lagi tamak, tidak lagi mengancam. Kadang ia tertawa sendiri, kadang ia menatap kosong. Orang kampung menganggap itu hukuman Tuhan, atau penyakit, aku tidak tahu. Aku tidak berani memastikan. Yang aku tahu, setiap kali aku mengingat wajahnya saat pertama kali menyentuh kain di kota Mbah Ranu, senyum terlalu lebar itu, aku sadar ada pelajaran yang paling menyeramkan. Ilmu yang paling berbahaya bukan yang bisa memanggil gelap, tapi yang bisa membuat manusia yakin bahwa harga diri dan kesulitan hidup bisa dibayar dengan jalan pintas. Dan kalau mulut kita pernah bilang, apa saja, dunia, atau sesuatu di luar dunia, akan selalu datang menagih detailnya. Sampai hari ini, aku masih menjaga lidahku seperti menjaga pintu rumah saat malam. Tidak semua yang mengetuk harus dibukakan. Kalau kamu baca ini dan merasa ada bagian yang mirip hidupmu, bukan soal kotak, tapi soal janji mulut dan jalan pintas, tolong anggap ini peringatan. Yang tidak enak didengar, jangan jual mulutmu saat putus asa. Karena yang beli kadang bukan manusia. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.